Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib dan para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, para pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada Al-Habib Abu Bakar Ibn Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf beserta segenap keluarga dan ikhwannya, di antaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, terkhusus kepada akhi fillah, guru kita semuanya, Al-Habib Ad-Da'i ilallah wa rasulih, Al-Mujahid fi sabilih, Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Kita doakan beliau semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiyah, karena beliau sangat memperhatikan kepada jamaahnya. Apapun, dimanapun, kapan saja beliau tanpa kenal capek dan letih untuk membimbing daripada jamaahnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Dan tidak terlupakan pada akhi fillah ad-da'i ilallah wa rasulih, al-mujahid fi sabilih, Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Segaf yang datang dari negeri jiran dari Malaysia, yang ikut datang bersama kita, duduk bersama kita, yang nanti akan menyampaikan mutiara-mutiara hikmah di majlis yang penuh barakah ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, sudah sekian banyak majlis maulid yang kita hadiri. Semua guru dan ulama termasuk para habaib menceritakan, menyampaikan tentang keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berbicara tentang akhlak Rasulullah, untuk berbicara tentang tingkah laku Rasulullah yang menjadi uswah, sampai kiamat pun tidak akan selesai. Dalam kesempatan ini saya teringat ketika ada seorang yang fakir, orang yang miskin, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang fakir tersebut mengadukan nasibnya kepada Nabi. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, doakan saya sudah bosan dan capek jadi orang miskin. Nabi bertanya, kamu fakir, kamu miskin, masih bisa makan? Alhamdulillah ya Rasulullah, saya masih bisa makan tiap hari. Anak saya, keluarga saya, istri saya masih bisa makan ya Rasulullah. Tetapi saya penuh dengan kekurangan ya Rasulullah. Keadaan rumah saya tidak layak, apa yang saya cari pun hasilnya tidak layak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepok dada orang tersebut. Bersyukurlah engkau kepada Allah wahai fulan. Engkau tidak lihat penderitaanku dan penderitaan keluargaku. Engkau tidak tahu ketika engkau bertanya kepada aku, ketika engkau memohon doa kepada aku, di perutku sedang kuikat dengan sorban
dan aku ganjel dengan potongan kayu karena aku sudah beberapa hari tidak masuk makanan karena tidak ada yang dimakan. Dan engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargaku Fatimah, putri kesayanganku Fatimah. Berapa kali aku mengetuk rumahnya, berapa kali aku tidak diizinkan untuk masuk ke rumahnya. Sehingga aku bertanya, wahai putriku, kenapa engkau tidak izinkan ayahmu untuk masuk ke rumahmu? Wahai ayah, mohon maaf, kami sangat malu kalau sampai ayah masuk ke rumah saya tidak memakai kerudung atau jilbab. Ditanya oleh Rasulullah, kemana kerudungmu ya Fatimah? Kemana jilbabmu ya Fatimah? Aku titipkan suamiku yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib untuk dijual ke pasar untuk membeli makanan demi mengisi kelaparan daripada anak-anakku, mengisi kekosongan perut anak-anakku. Disinilah saudara-saudara hadirin, keluarga Nabi Muhammad SAW menahan lapar. Rasulullah menahan lapar tapi masih peduli kepada orang lapar. Ini yang disebut pemimpin dunia wal akhirah. Akan tetapi sekarang keadaannya bagaimana? Orang mau mencari pemimpin sudah bingung. Pemimpinnya kenyang masih doyan makan duit orang yang lapar. Pemimpinnya kenyang masih demen menguasai tempatnya orang yang lapar. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidul akila fawqa shiba'i. Allah Ta'ala sangat benci dan sangat marah kepada orang yang memakan di atas kekenyangannya. Perutnya kenyang tapi masih mau mengenyangkan perutnya kembali. Apa yang dimaksud oleh Nabi di sini? Bukan orang yang banyak makan, tetapi orang yang mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah memperhatikan keluarganya, tidak pernah memperhatikan tetangganya, tidak pernah memperhatikan masyarakatnya, tidak pernah memperhatikan umat Islam yang lainnya. Sedangkan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna. Orang yang tidak peduli akan kesusahan umat Islam, maka dia bukan golonganku. Nabi Muhammad menekankan kepada umatnya agar perhatian kepada umat Islam, agar perhatian kepada saudaranya seagama, saling membantu, saling memberi, saling mendukung. Inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah sangat benci kepada siapa? Wal ghafilu an ta'ati rabbih, orang yang lupa dan lalai atas ketaatan kepada Allah. Orang sudah tidak lagi ingat kepada Allah, sibuk mencari duniawi, sibuk mencari masa, sibuk mencari pengaruh, sibuk mencari ini dan lain-lainnya, sehingga dia tidak lagi taat kepada Allah. Padahal kita diciptakan oleh Allah bukan untuk menyembah partai, bukan untuk mengabdi kepada materi. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, sebagaimana Allah sudah nyatakan dalam Quran, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Apa yang kita cari di dunia? Orang kaya mati, orang berpangkat mati, yang pinter mati, yang bodoh mati, semua akan mati. Dan setelah mati dia akan diproses oleh Allah lewat malaikat munkar wa nakir. Di situ munkar wa nakir akan menanyakan sedetil-detilnya apa yang ada di dalam batinnya. Apakah orang ini kenal Tuhan Allah ketika masih hidup? Ketika dia tidak kenal, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Apakah orang ini kenal Nabi Muhammad di waktu hidup dan mengikuti uswanya? Kalau tidak kenal, dia tidak akan bisa menjawab apa itu pertanyaan munkar wa nakir. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya hormati, mari kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan bisa taat kepada Allah tanpa adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa adanya kedekatan batinnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, watariku li sunnatin nabi, orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang yang sangat dimurkai oleh Allah, orang yang sudah meninggalkan sunnah-sunnah nabinya. Yang keempat, wal mukhafira dhimmatih, orang-orang yang menghilangkan tanggung jawabnya,
baik sebagai suami, dia tanggung jawabnya sudah tidak ada lagi kepada anak dan istrinya. Anaknya dibiarkan tidak kenal agama, anaknya dibiarkan tidak kenal sholat, anaknya dibiarkan tidak memakai pakaian yang menutup aurat. Orang tua seperti ini termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Besok dia akan mendapatkan kemurkaan Allah yang sangat dahsyat. Kemudian yang kelima, wal mubghidu itratan nabi, yaitu orang-orang yang membenci kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudara hadirin, kita nggak ketemu Nabi tapi ketemu keturunannya. Lewat keturunannya kita kenal Nabi, lewat keturunannya kita kenal agama. Sudah beribu-ribu kali saya katakan di mana-mana, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengenalkan kita kepada Islam adalah anak dan keturunannya, termasuk Wali Songo, termasuk Sunan Ampelnya, Maulana Malik Ibrahim, sampai Habib Husin Luar Batang, Habib Abdullah bin Muhsin, kemudian dilanjutkan oleh kakek daripada Habib Segaf bin Umar Segaf, yaitu Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Berapa banyak murid-murid beliau yang sudah menjadi asatid, yang menjadi asatidah, yang menjadi kiai, yang menjadi ustadz dan ustadzah, sehingga melahirkan santri-santri, melahirkan pemuda-pemuda yang soleh, melahirkan pemudi-pemudi yang salihah. Alhamdulillah, itu ilmu turun kepada Habib Umar. Habib Umar pun menurunkan kepada Habib Segaf. Saudara-saudara hadirin, setiap orang yang berdakwah kadang-kadang masing-masing caranya. Kalau ada orang misalkan kurang suka dengan acara yang selalu ditampilkan oleh Habib Segaf karena banyak alat musik, Habib Segaf tentunya punya niatnya tidak lain, apapun caranya, apapun jalannya, tujuannya sama, mendekatkan jamaahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para wali songo, ada yang berdakwah lewat wayang kulitnya, ada yang berdakwah lewat ngadu ayam, ada yang berdakwah lewat jual kipas. Bagaimana keadaannya? Apalagi semakin akhir, manusia ini diajak ke jalan Allah sesuai dengan kedoyanannya. Kalau kedoyanannya di-cut, akhirnya mereka benci kepada Allah, benci kepada agama, mereka tidak akan bisa mendekat kepada Allah. Kita sebagai dzurriyyah Rasulullah yang memiliki tugas untuk berdakwah, gagal di dalam mengislamkan dan mengajak orang kepada Islam. Maka oleh karena itu, kalau ada oknum-oknum yang nggak suka, mohon tahan diri. Nggak perlu ngomong macem-macem, nggak perlu mengkritik macem-macem. Kalau Anda mengatakan acara ini jelek, acara ini kurang sopan, acara ini kurang pantas, apa Anda mampu seperti Habib Segaf? Apa Anda mampu berdakwah seperti Habib Segaf? Anak yang baru umur 30-an, umurnya jauh dengan saya, tapi Allah berikan kemampuan yang besar, saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itu, jangan takut, insya Allah Mahabbatus Sholihin akan menjadi majlis terbesar di Jakarta, akan menjadi majlis terbesar di Indonesia. Insya Allah ini maulid dikenal sampai kepada kakek beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, nah Allah Ta'ala benci kepada siapa? Wal mu'dhi jirane, orang yang selalu menyakiti hati para tetangga, yang tidak peduli keadaan tetangga. Mengingat di belakang saya masih banyak para habaib, para penceramah, para pembicara, insya Allah akan dilanjutkan oleh beliau. Kalau ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Kalau ada kata saya yang kurang baik dan kurang sopan, mohon dibukakan pintu ridho maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara untuk mengamalkan satu bacaan di mana Sayyidina Abdullah ibn Abi Bakar al-Idrus, beliau mengajarkan apabila di satu pertemuan dibacakan kalimat ini, insya Allah kalau ada jamaah yang otaknya sudah keracunan paham macam-macam, keracunan oleh pemikiran-pemikiran yang macam-macam, dihapus oleh Allah Ta'ala menjadi bersih otaknya. Kalau hatinya lagi risau, apalagi lagi galau, apalagi lagi kotor, ada hasud, ada dengki, ada takabur, insya Allah malam ini dibersihkan. Ini pesan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abi Bakar al-Idrus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la
ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La mashhuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini dapat mengisi hati kita dengan tauhid, dengan keimanan, dengan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.